Selamat sore, salam jumpa. Semoga kita semua tetap sehat, tetap smart. Begitu juga dengan KPU Kabupaten Maghreb Barat yang telah bekerja siang dan malam mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangannya baik di hadapan hukum maupun di hadapan publik. Pada sore ini saya ingin menyampaikan beberapa hal pentingnya pendidikan hukum di hadapan publik. Lebih khusus, pentingnya masukan dan tanggapan kita untuk KPU agar KPU betul-betul menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama, tentu saya mendukung dan menghormati apapun keputusan yang diputuskan oleh KPU tanggal 23 hari Rabu besok. Saya ulangi, sebagai praktisi hukum dan sebagai advokat atau pengacara yang berdomisili di Labuan Bajo, saya dari hati yang paling dalam menyampaikan dukungan penuh saya kepada KPU dan juga pasti akan menghormati keputusan yang diputuskan oleh KPU tanggal 23 hari Rabu besok. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih untuk partisipasi dari rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan advokat, akademisi, dan juga senior-senior saya yang telah memberikan pendapatnya kepada publik. Saya ucapkan terima kasih karena tujuan kita adalah penegakan hukum. Yang ketiga, secara khusus saya mengkritisi, saya ingin menanggapi pendapat hukum atau pernyataan yang disampaikan Dr. Henrikus Jahaman. Saya ulangi, yang disampaikan oleh Dr. Henrikus Jahaman, SHMH, yang pada hari ini publik tonton melalui Facebook, melalui grup WA. Poin ketiga ini menjadi penting dan menarik untuk saya tanggapi agar kita semua disuguhkan oleh informasi-informasi yang benar. Saya menghargai tentu pendapat atau pernyataan beliau. Saya juga mengapresiasi bahwa akhir-akhir ini banyak pakar hukum yang terlibat untuk memberikan pandangan dan pendapatnya. Tapi tidak berarti kita tidak mengkritisi. Hari ini atau sore ini saya perlu mengkritisi tentang pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Henrikus Jahaman. Yang pertama, saya tidak menemukan bagaimana Pak Dr. Henrikus Jahaman SHMH menjelaskan itu secara komprehensif, pasal demi pasal di dalam PKPU dan juga pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Pilkada. Terlebih yang menjadi fokus utama kita atau perdebatan publik selama ini tentang perbuatan tercela yang pernah dilakukan oleh saudara bakal calon Edi Stadius Endi SE pada tahun 2016, dan nama saudara pun, nama balon ini ya telah disebutkan oleh KPU untuk dijadikan masukan dari publik, ya, telah diberi ruang untuk diberikan masukan dan tanggapan. Artinya partisipasi kita semua aktif pada pemilu kada Maghreb Barat saat ini. Kita posisi menunggu keputusan KPU. Pada titik ini atau pada poin pertama ini,
yang ingin saya katakan kepada Pak Hendrik bahwa rambu-rambu itu telah dibuka, ya, telah dibuka. Yang pertama terkait dengan perbuatan tercela. Itu adalah fokus kita. Karena itu juga yang disampaikan oleh KPU pada minggu lalu kepada publik, memberikan bagaimana masyarakat terlibat untuk memberikan pendapatnya. Saya sendiri pun telah memberikan pendapat secara tertulis kepada KPU. Dalam perkembangan muncul fakta-fakta yang terungkap, termasuk KPU juga mungkin ya telah melihat ini sebagai sebuah fakta tentang perbuatan tercela misalkan. Pada PKPU nomor 1 tahun 2020 pasal 4 ya, huruf C tentang bakal calon ya yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, atau di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 pasal 4 huruf J ditegaskan dalam persyaratan pencalonannya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Itu adalah salah satu syarat. Nah, kemudian kita menemukan bagaimana salah satu bakal calon pernah melakukan perbuatan tercela. Dibuktikan oleh SKCK. Saya ulangi, dibuktikan oleh SKCK. Ini adalah fakta hukumnya, bahwa terbukti pada PKPU nomor 1 tahun 2020 pasal 4 huruf C terdapat atau diungkap bagaimana seorang calon bernama Edi Setiadendi SE pernah melakukan perbuatan tercela yang bernama judi. Itu diungkap juga di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 7 huruf E. Pada penjelasan pasal 7 huruf E Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 berbunyi, yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu adalah judi, pemakai narkoba, pengedar narkoba, ya, perbuatan zina atau perbuatan asusila lainnya. Itu tersirat di dalam Undang-Undang Pilkada, di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 7 huruf I. Namun pada PKPU pasal 4 huruf J tidak dijelaskan. Benar bahwa Pak Hendrik menjelaskan bahwa pada PKPU itu tidak menjelaskan beberapa tindak pidana yang lainnya. Dia hanya menjelaskan tentang narkoba. Betul. Tapi jangan lupa bahwa tentang perbuatan tercela ini itu juga dijelaskan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Sehingga itu yang saya bilang Pak Hendrik tidak menjelaskan secara komprehensif, hanya melihat penjelasan satu produk hukum saja. Bagi saya ini keliru. Ya, semestinya Pak Hendrik buka ya apa yang menjadi pedoman dasar. Karena sebelum PKPU itu lahir, yang lahir lebih dulu adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. PKPU adalah turunan dari Undang-Undang Pilkada, dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Kemudian lahir turunannya yang disebut peraturan. Peraturan itu namanya PKPU nomor 1 tahun 2020. Itu adalah teknis ya. Di situ bicara tentang persyaratan calon dan lain sebagainya. Tetapi tidak berarti penjelasan di dalam PKPU itu sudah berakhir.
Tidak. Ketika itu tidak dijelaskan di dalam PKPU, maka pedoman yang dilakukan atau dilihat kembali adalah Undang-Undang Nomor 10. Karena itu adalah rohnya. Itu adalah basic sebelum peraturan KPU itu lahir. Sehingga, mohon maaf, saya tidak melihat Pak Hendrik menjelaskan secara komprehensif pasal demi pasal itu. Undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Poin yang paling utama pada sore hari ini, saya ingin agar publik atau KPU tetap pada pedoman ya, tetap pada keyakinan bahwa undang-undang atau hukum ini harus ditegakkan. Ya. Ketika KPU sudah menyebutkan atau telah melihat sebuah perbuatan tercela yang dilakukan oleh balon tertentu, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan atau membuat keputusan yang tegas. Ini demi kebaikan, ini demi penegakan hukum. Saya kira sebagai praktisi, saya mendukung keputusan KPU. Tetapi satu hal yang saya ingatkan, agar KPU betul-betul menjalankan sesuai dengan perintah undang-undang. Saya ulangi, semoga KPU bisa menjalankan perintah undang-undang ini secara baik. Yang terakhir, saya dari tempat ini, dari kantor saya, menyampaikan kepada publik Manggarai Barat agar mari kita menyongsong keputusan KPU ini dengan hati yang damai. Tanggal 23 kita menyaksikan dengan hati yang damai. Tidak boleh ada kerusuhan, tidak boleh ada anarkis. Kita tegakkan hukum saja. Mari kita hormati keputusan yang ada. Ketika ada yang tidak puas, lewati jalur hukum. Ketika ada yang puas, nikmati dengan suasana yang damai. Jalani demokrasi ini dengan penuh kedamaian. Terima kasih. Salam jumpa. Semoga kita semua diberkati Tuhan.